Di dalam video ini, saya akan menunjukkan langkah demi langkah cara membuat situs web profesional menggunakan Squarespace, bahkan jika Anda belum pernah membuat situs web sebelumnya. Saya Matt, dan hari ini kita akan membahas semuanya. Mulai dari menyiapkan akun Anda, memilih desain, menyesuaikan situs Anda dengan teks, gambar, dan warna milik Anda sendiri, menambahkan halaman seperti halaman tentang dan formulir kontak, hingga membuat situs Anda tayang di internet dengan nama domain Anda sendiri. Di akhir video ini, Anda akan memiliki situs web yang sepenuhnya berfungsi dan Anda bangun sendiri. Dan yang terbaik adalah Anda tidak memerlukan keterampilan teknis atau pengetahuan coding apapun untuk melakukannya. Untuk mengikuti langkah-langkahnya, cukup gunakan tautan yang ada di layar atau klik tautan pertama di deskripsi di bawah. Itu akan membawa Anda langsung ke Squarespace, di mana Anda bisa memulai uji coba gratis selama 14 hari tanpa perlu kartu kredit. Dan ketika Anda siap untuk meningkatkan ke paket berbayar, Anda bisa menggunakan kode MEDICS 10, yaitu METICS 10, saat checkout untuk mendapatkan diskon eksklusif 10%. Baiklah, jadi setelah Anda mengklik tautan tersebut, inilah yang akan Anda lihat. Squarespace akan menanyakan tentang apa situs Anda. Silakan pilih yang paling mendekati situasi Anda. Ini hanya membantu mereka untuk menyarankan konten yang relevan. Untuk saya akan mengetik T karena saya membuat situs web untuk toko teh. Tapi jika Anda belum yakin saat ini, Anda selalu bisa klik I'm just browsing di pojok kanan atas dan lewati langkah ini. Setelah Anda memilih topik Anda, klik Next. Selanjutnya, centang apa yang ingin Anda lakukan dengan situs Anda. Hal-hal seperti menyediakan formulir kontak atau menampilkan hasil karya juga cukup umum. Saya akan pilih jual produk dan klik Finish. Jangan terlalu dipikirkan. Ini hanya membantu Squarespace menyesuaikan konten awal Anda. Anda selalu bisa mengubahnya nanti. Sekarang, buat akun Anda. Anda bisa mendaftar dengan Google, Apple, atau email. Pilih saja yang paling mudah untuk Anda. Cukup masukkan detail Anda, dan Anda sudah masuk. Tidak perlu kartu kredit. Setelah membuat akun, Squarespace akan membimbing Anda melalui Blueprint AI Builder mereka. Disinilah Anda menyiapkan fondasi situs Anda. Dan sejujurnya ini sangat bagus. Ikuti saja langkah-langkahnya dan pilih yang menurut Anda paling tepat. Saya akan menunjukkan beberapa detail penting di sepanjang jalan. Pertama, beri nama situs Anda. Jangan terlalu stres memikirkan hal ini, kamu selalu bisa mengubahnya nanti. Saya akan menamai situs web tersebut dengan nama yang sama dengan bisnis yang sedang saya buat situs webnya, ketel yang lembut. Kemudian pilih kepribadian merek. Ini memengaruhi jenis huruf dan warna yang disarankan Squarespace untuk Anda. Saya pilih Rama. Lalu klik berikutnya. Sekarang, pilih bagian mana saja yang ingin Anda tampilkan di beranda. Squarespace sudah memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan informasi yang Anda berikan sebelumnya. Misalnya, di sini saya mendapat rekomendasi bagian produk, jadi saya akan mencentang kotak untuk itu. Dan bagian itu langsung ditambahkan di pratinjau sisi kiri, apalagi yang direkomendasikan untuk kita. Saya ingin menambahkan bagian default, bagian formulir, dan bagian footer. Anda bisa menambah atau menghapus apapun yang Anda inginkan. Sering terlewatkan jika klik bagian ini, Anda bisa ubah tata letak sesuai pilihan. Klik tombol ubah tata letak dan pilih salah satu opsi yang tersedia. Saya suka yang ini untuk bagian hero. Jelajahi, tambahkan bagian-bagian Anda, sesuaikan tata letaknya, lalu ketika sudah selesai, klik berikutnya. Selanjutnya, pilih halaman mana yang ingin Anda tambahkan ke situs Anda. Halaman beranda selalu disertakan dan Squarespace akan memberikan beberapa rekomendasi. Dalam kasus saya, itu adalah halaman tentang, kontak, dan toko. Anda selalu bisa menambah atau menghapus halaman nanti, jadi jangan khawatir untuk membuatnya sempurna sekarang. Jika Anda ingin melihat pratinjau setiap halaman ini, Anda bisa mengklik panah kiri dan kanan ini untuk menelusuri apa yang telah dibuat untuk Anda. Jika Anda sudah puas dengan pilihan Anda, klik berikutnya. Sekarang, pilih palet warna. Palet-palet ini dikurasi oleh desainer Squarespace dan dikelompokkan berdasarkan kepribadian. Anda bisa menyesuaikan warna Anda nanti di editor, jadi pilih saja yang paling mendekati selera Anda. Jadi di sini kita punya kategori profesional sebagai kategori pertama dan ramah sebagai kategori kedua. Karena saya ingin suasana yang ramah, mari kita lihat pilihan warna ini. Dan saya benar-benar suka yang ini, jadi saya akan klik berikutnya. Terakhir, pilih pasangan font. Ini adalah kombinasi preset antara font judul dan font isi. Di kategori ramah, kita punya beberapa pilihan. Saya benar-benar suka yang ini. Coba-coba dan temukan yang Anda suka, dan ketika sudah puas, klik selesai. Squarespace akan membutuhkan waktu sebentar untuk membangun situs Anda. Dan ketika sudah selesai, begitu saja Anda sudah punya sebuah website. Sekarang situs kita sudah siap, izinkan saya menunjukkan dashboard dan cara masuk ke editor, tempat kita akan melakukan semua kustomisasi. Ini adalah dashboard Squarespace Anda, pusat utama Anda.
Di tengah ada daftar tugas pengaturan, di bawahnya ada beberapa video tutorial yang bermanfaat dan alat AI, dan di sidebar kiri Anda akan menemukan semua bagian utama. Website Anda adalah tempat Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu, produk dan layanan untuk toko Anda, dan pengaturan yang terlihat seperti ikon roda gigi ada di bagian bawah, dan di sanalah Anda akan mengelola domain, penagihan, dan pengaturan lainnya. Untuk mulai mengedit website Anda, di kanan atas Anda bisa klik Edit Site atau Anda bisa klik website di sidebar kiri. Tapi ada satu hal yang sering membingungkan orang, itu belum langsung membawa Anda ke editor visual. Anda perlu mengklik tombol edit di pojok kiri atas toolbar. Atau ada juga jalan pintas. Anda bisa langsung klik 2 kali di halaman, dan itu akan langsung membawa Anda ke mode edit. Sebelum kita mulai melakukan perubahan, izinkan saya menjelaskan bagaimana Squarespace mengatur situs Anda. Karena setelah Anda memahami ini, semuanya akan terasa lebih mudah. Ada 3 tingkatan: halaman, bagian, dan blok. Situs Anda terdiri dari halaman-halaman, seperti halaman utama, halaman tentang, dan halaman kontak. Setiap halaman terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian itu adalah area horizontal yang besar. Dan di dalam setiap bagian terdapat blok-blok. Bagian-bagian konten individual seperti teks, gambar, dan tombol. Di bagian atas toolbar, Anda akan melihat beberapa kontrol penting. Di pojok kanan atas, ada tombol desktop dan mobile yang memungkinkan Anda melihat pratinjau tampilan situs Anda di berbagai perangkat. Periksa ini secara berkala. Icon Quest membuka pengaturan gaya situs untuk font dan warna global. Kita akan kembali ke bagian itu nanti. Dan saat Anda berada di mode edit, Anda akan melihat tombol simpan dan keluar di pojok kiri atas, ditambah kontrol undo dan redo. Jadi jika Anda melakukan kesalahan, Anda selalu bisa mundur. Jangan lupa untuk menekan simpan sebelum keluar jika Anda telah melakukan perubahan apapun. Seto akan menekan keluar sebentar dan menunjukkan satu hal lagi di luar editor. Di bawah bagian website di sidebar kiri, Anda memiliki 4 area utama. Pages untuk mengelola semua halaman situs Anda. Styles untuk mengelola font dan warna global Anda. Ini sama dengan apa yang dibuka oleh ikon QuastChat. Assets untuk perpustakaan media Anda. Dan SEO/IO untuk membantu mengoptimalkan situs Anda agar mudah ditemukan mesin pencari. Kita juga akan kembali ke bagian itu nanti. Mari klik 2 kali untuk kembali ke editor. Sebelum kita mulai mengedit konten, mari kita perbaiki tampilan dan nuansa keseluruhan situs kita. Site Styles adalah tempat Anda mengontrol identitas visual seluruh situs Anda dari satu tempat. Dan jika Anda mengaturnya dengan benar sejak awal, semua yang Anda tambahkan nanti akan langsung sesuai dengan merek Anda. Klik ikon QuastChat di kanan atas pada toolbar untuk membuka Site Styles. Anda akan melihat 6 bagian di sini. Setiap bagian bekerja dengan cara yang sama. Klik sisi kiri untuk melihat galeri preset secara cepat. Atau klik panah di sebelah kanan untuk membuka pengaturan detail secara penuh. Di bagian atas, Anda memiliki tema. Ini adalah kombinasi preset yang mengubah font, warna, dan gaya tombol Anda sekaligus. Ini adalah cara cepat untuk mencoba berbagai tampilan. Jika Anda ingin bereksperimen, pilih salah satu yang paling mendekati keinginan Anda, lalu Anda bisa menyesuaikan pengaturan satu per satu di bawahnya. Kapan saja, jika Anda membuat perubahan yang tidak Anda sukai, Anda bisa klik tombol undo di kiri atas untuk kembali ke versi sebelumnya. Untuk font, tampilan cepat menampilkan pasangan font yang telah dikurasi, satu untuk judul dan satu untuk teks isi. Pasangan ini dirancang agar serasi satu sama lain. Jika Anda ingin kontrol lebih, perluas bagian di sebelah kanan. Dan Anda bisa mengubah keluarga font, ukuran, ketebalan, dan spasi secara individual untuk setiap tingkat judul, paragraf, tombol, dan lainnya. Selanjutnya kita punya warna. Warna di Squarespace menggunakan sistem palet. Anda menentukan satu set warna, biasanya terdiri dari warna paling terang, aksen, gelap, dan paling gelap, dan warna-warna tersebut akan diterapkan ke seluruh situs Anda melalui apa yang disebut Squarespace sebagai tema. Palet Anda adalah kumpulan warna yang tersedia, dan tema adalah kombinasi preset yang diterapkan pada latar belakang, teks, tombol, dan sebagainya. Anda dapat menerapkan tema yang berbeda pada bagian-bagian yang berbeda untuk variasi visual tanpa membuatnya bertabrakan. Jika ini terasa membingungkan, mulailah dengan mengubah warna aksen agar sesuai dengan merek Anda. Satu perubahan itu akan memperbarui tombol, tautan, dan sorotan di seluruh situs Anda. Selanjutnya, kita punya tombol. Di bagian tombol, Anda dapat mengatur gaya tombol secara global. Pilih antara tombol berisi, garis luar, membulat, atau berbentuk pil. Anda memiliki gaya utama, sekunder, dan tersier. Dan setiap tombol di situs Anda akan mengikuti pengaturan ini. Ubah sekali di sini, dan semuanya akan diperbarui secara otomatis.
Selanjutnya, kita memiliki formulir. Bagian formulir mengontrol penataan gaya global untuk kolom formulir, batas, latar belakang, dan gaya tombol. Dan lain-lain mencakup hal-hal seperti animasi, kecepatan. Sebagian besar pemula tidak perlu menyentuh hal-hal ini. Pengaturan default berfungsi dengan baik. Namun, karena kita sudah menetapkan gaya kita, semua yang kita tambahkan dari sini akan terlihat konsisten. Besar. Sekarang setelah situs kita memiliki identitas visual, mari kita mulai mengubah konten di halaman-halaman kita. Disinilah Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu Anda. Pertama, satu hal yang akan Anda perhatikan saat memindahkan elemen adalah semuanya menempel pada grid tak terlihat. Sistem Fluid Engine Squarespace adalah andalan Anda. Grid ini menjaga proporsi tetap sejajar. Inilah alasan situs Anda otomatis tampil menawan di perangkat seluler juga. Grid ini menyesuaikan tata letak Anda untuk layar yang lebih kecil. Sebelum kita mulai mengedit, ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami tentang cara kerja klik. Satu kali klik pada blok apapun akan memilih blok tersebut. Anda akan melihat toolbar muncul dengan opsi tambahan yang relevan untuk blok itu, seperti memindahkan, mengubah ukuran, atau menduplikasi, bahkan menghapus. Namun, klik 2 kali melakukan hal yang berbeda, tergantung pada jenis bloknya. Untuk teks, klik 2 kali akan menempatkan kursor Anda langsung di dalam teks, sehingga Anda bisa mulai mengetik. Untuk gambar, tombol, dan blok non-teks lainnya, klik 2 kali akan membuka menu pengeditan khusus untuk blok tersebut. Jadi, untuk mengedit teks, klik 2 kali pada teks tersebut. Toolbar pemformatan akan muncul, di mana Anda bisa mengubah tingkat judul, menebalkan, memiringkan, perataan, tautan, dan daftar. Tingkat judul bukan hanya sekadar kosmetik. Tingkat judul membantu mesin pencari memahami struktur halaman Anda. Gunakan heading 1 atau H1 untuk judul utama Anda, H2 untuk sebagian, dan seterusnya. Lihat ikon AI di toolbar, 3 titik di sana. Klik ikon tersebut, ketikkan prompt, hapus teks lama dari kolom Anda, lalu kirimkan prompt Anda, dan Squarespace akan menghasilkan salinan untuk Anda. Setelah Anda menghasilkan sesuatu, Anda akan mendapatkan tombol edit cepat untuk menyederhanakan, memperpendek, atau memperpanjang teks yang sangat berguna untuk menyesuaikan nada yang tepat. Nah, saya sudah memperpendeknya, dan ini cukup bagus, jadi kita akan klik lihat kembali di AI, dan saya akan mengaturnya menjadi H1 yang bagus, dan meletakkannya di tengah. Dari situ, Anda dapat mengeditnya sesuka Anda secara manual. Jadi saya akan menghapus bagian pertama ini, hanya menyisakan teh daun pilihan untuk ritual harian. Bagus, sekarang mari kita edit gambar. Mari kita gulir ke bawah halaman untuk menemukan gambar yang berdiri sendiri. Ini dia. Untuk gambar, klik 2 kali untuk membuka opsi pengeditan. Lalu klik tombol plus untuk menambah atau mengganti gambar. Anda bisa mengunggah file dari komputer Anda. Pilih dari perpustakaan foto yang sudah ada di Squarespace atau telusuri gambar stok. Untuk gambar stok, cukup ketik di bilah pencarian apa yang Anda cari. Dalam kasus saya akan ketik loose lifty, dan saya akan memilih opsi yang indah ini di sini, lalu klik tambah gambar. Dan seperti itu saja saya sudah mengganti fotonya. Bagian atas ini memungkinkan Anda menyesuaikan titik fokus gambar. Jadi jika Anda menggeser lingkaran, itu akan mengubah bagian mana yang difokuskan Squarespace jika gambar Anda terpotong. Anda bisa klik edit untuk membuka editor foto lengkap, dan jika Anda klik ikon lingkaran di kanan atas, itu adalah filter. Jadi Anda bisa langsung menerapkan filter keren dari dalam Squarespace, lalu klik simpan untuk menyimpan gambar duplikat yang akan ditambahkan ke perpustakaan Anda. Di sini Anda juga bisa memperbarui nama file alternatif dan teks alt. Pastikan Anda selalu menambahkan teks alt pada gambar. Itu adalah deskripsi singkat tentang gambar Anda yang membantu aksesibilitas dan SEO. Di tab Design, Anda bisa memilih apakah gambar Anda akan diatur agar pas, memenuhi, atau bahkan menambahkan bentuk. Untuk gambar ini, menurut saya akan keren jika dimasukkan ke dalam bentuk ini. Sekarang setelah Anda tahu cara mengedit gambar, mari kita edit tombol. Saya akan menggulir kembali ke atas untuk mengedit tombol di bagian hero kami. Tombol bekerja dengan cara yang sama. Klik 2 kali untuk mengedit. Ubah teks tombolnya. Klik edit untuk atur tujuan tombol. Bisa ke halaman lain di situs Anda. Klik X untuk hapus tautan. Pilih halaman situs di menu drop-down, atau cari halaman yang diinginkan dan pilih. Anda juga bisa menautkan ke situs eksternal dengan menempelkan URL di kolom ini, atau Anda bisa menautkan ke email, nomor telepon, atau bahkan file dengan mengklik menu drop-down URL ini dan memilih jenis tautan alternatif. Aktifkan opsi buka di tab baru jika Anda mengatur URL eksternal agar orang secara tidak sengaja meninggalkan situs web Anda.
Ingat, gaya visual tombol Anda sudah diatur dari yang telah kita lakukan di bagian gaya situs. Namun Anda dapat mengubah apakah itu tombol utama, sekunder, atau tersier di bawah tab Design. Sebelum melanjutkan, aktifkan Scalar Desktop Mobile di toolbar untuk melihat tampilan semuanya di ponsel. Sistem Grid menangani sebagian besar pekerjaan berat, tetapi ada baiknya untuk memeriksanya saat Anda mengerjakannya daripada menyimpan semuanya untuk akhir. Oke, jadi Anda sudah tahu cara mengedit blok satu persatu. Sekarang, mari kita mulai mengerjakan elemen-elemen dasar yang lebih besar dari halaman Anda. Bagian-bagian. Bagian adalah area horizontal besar yang membentuk setiap halaman. Bagian pahlawan Anda adalah satu bagian. Daftar layanan Anda adalah contoh lainnya. Formulir kontak Anda adalah salah satunya. Setiap bagian dapat memiliki latar belakang, tata letak, dan skema warna sendiri. Untuk menambahkan bagian baru, arahkan kursor ke antara dua bagian yang sudah ada dan klik tombol tambah bagian berwarna biru. Anda akan melihat kumpulan template bagian yang telah dirancang sebelumnya. Bagian hero, bagian tentang kami, galeri, testimoni, tabel harga, dan banyak lagi. Ini menghemat banyak waktu Anda, karena tata letaknya sudah tersedia. Cukup pilih salah satu, dan sesuaikan isinya. Berikut fitur yang sangat kuat namun mudah terlewatkan. Setelah Anda menambahkan konten ke sebuah bagian, cari tombol, lihat tata letak di pop-up. Klik tombol itu, dan Squarespace akan menampilkan berbagai cara untuk secara otomatis mengatur semua yang sudah Anda tempatkan. Jadi salah satu cara membuat bagian adalah dengan cukup membuat bagian kosong, lalu seret semua teks dan gambar Anda terlebih dahulu, kemudian klik tata letak untuk langsung menatanya menjadi desain yang rapi. Sekarang ada satu hal yang sering membingungkan pemula. Ada perbedaan antara gambar latar belakang sebuah bagian, seperti di bagian hero kita di atas, dan blok foto, seperti yang satu ini di sini. Gambar latar belakang berada di belakang konten dalam sebuah bagian. Lihat, gambar itu berada di belakang teks dan tombol. Sedangkan blok foto adalah elemen konten yang berada di samping teks dan tombol Anda. Jika Anda ingin dampak visual yang besar di belakang konten Anda, gunakan latar belakang bagian. Jika Anda ingin gambar sebagai bagian dari tata letak konten Anda, gunakan blok foto. Untuk mengubah gambar latar belakang, pilih bagian yang ingin Anda ubah, klik edit bagian, klik tab latar belakang, lalu di bawah tab gambar, klik ganti. Sama seperti gambar konten Anda dapat mengunggah file, memilih dari perpustakaan Squarespace Anda, atau mencari gambar stok. Saya akan mencari gambar stok dan mengetik menuang teh. Dan mari kita pilih yang ini. Sama seperti gambar konten, Anda dapat mengubah titik fokus gambar latar belakang. Saya akan mengaturnya tepat di atas cangkir teh ini. Sekarang, ada satu detail penting lainnya untuk gambar latar belakang. Jika Anda menggulir ke bawah bagian latar belakang di sini, Anda akan melihat penggeser untuk opasitas overlay. Ini mengontrol seberapa gelap gambar latar belakang Anda. Ini sangat bagus untuk menyesuaikan kontras antara teks dan gambar latar belakang Anda dengan cepat. Sama seperti konten blog, setiap bagian memiliki setelan sendiri yang dapat diakses melalui pop-up di sini. Kita tadi sudah mengatur gambar latar belakang, tapi Anda juga bisa mengatur warna atau bahkan seni pada latar belakang Anda. Di tab Design, Anda bisa mengubah hal-hal seperti jumlah baris, yaitu seberapa tinggi bagian Anda. Anda bisa membuatnya memenuhi seluruh layar dan mengubah tinggi serta perataannya di sana. Dan ini yang menarik. Tab warna memungkinkan Anda dengan cepat menyesuaikan skema warna antara konten dan latar belakang Anda yang sangat berguna untuk mengubah kontras. Saat Anda mengganti gambar latar belakang dan teks Anda menjadi sulit dibaca. Sekarang bagaimana cara mengatur ulang halaman? Pertama, klik bagian mana saja, lalu gunakan panah atas dan bawah di toolbar mengambang untuk dengan cepat mengatur ulang bagian-bagian tersebut. Anda juga dapat menggunakan toolbar untuk menduplikasi bagian atau klik ikon hati untuk menyimpan bagian tersebut agar bisa digunakan kembali di halaman lain. Atau Anda bisa klik ikon tempat sampah untuk menghapusnya sepenuhnya. Sekarang, bagaimana cara menambahkan blok baru ke sebuah bagian? Cukup klik tambah blok di pojok kiri atas pada bagian manapun. Di sini, Anda bisa menambahkan teks, gambar, tombol, formulir, galeri, video, peta, dan masih banyak lagi. Cukup klik jenis blok yang Anda inginkan dan seret ke tempat yang Anda inginkan. Sistem Grid akan membantu Anda menjaga semuanya tetap sejajar. Dan ingat untuk memeriksa tampilan seluler setelah Anda selesai. Grid secara otomatis akan menumpuk elemen untuk layar yang lebih kecil, tapi tetap perlu Anda pastikan. Saat kita menambahkan konten ke halaman, mari kita atur sesuatu yang hampir dibutuhkan setiap situs web. Sebuah formulir kontak. Kita sudah mengatur tampilan formulir di bagian gaya situs, jadi sekarang mari kita buat satu dan atur kemana pengirimannya akan masuk.
Pertama-tama, klik simpan di kiri atas untuk menyimpan perubahan apapun yang telah Anda buat. Lalu klik keluar, dan itu akan membawa kita keluar dari editor visual. Klik halaman di sisi kiri di bawah situs web. Kemudian navigasikan ke halaman kontak Anda atau halaman lain manapun di mana Anda ingin menambahkan formulir. Di sini, halaman kontak kami sudah memiliki formulir, jadi saya akan menghapusnya dan menunjukkan kepada Anda cara menambahkannya dari awal. Klik tombol tambah blok, pilih formulir, dan cukup seret ke tempat yang Anda inginkan. Anda dapat mengklik kotak biru di samping formulir untuk menyeret dan mengubah ukurannya sesuai keinginan Anda. Formulir kontak bawaan Squarespace sudah dilengkapi dengan kolom nama, email, subjek, dan pesan secara otomatis. Namun tentu saja Anda mungkin ingin mengeditnya, jadi silakan klik 2 kali pada formulir untuk mulai mengeditnya. Di sini Anda bisa klik Edit Form Fields, lalu klik tambah kolom. Squarespace memiliki semua jenis kolom yang umum digunakan. Berbagai kolom input tersedia, tapi buatlah sederhana. Sedikit kolom meningkatkan peluang orang benar-benar mengisinya. Dalam kasus saya, mungkin saya ingin menambahkan kolom nomor telepon. Anda dapat mengatur ulang kolom dengan mengklik 6 titik di sebelah kiri dan menyeretnya ke lokasi baru. Anda bisa klik panah di sebelah kanan kolom untuk mengubah labelnya. Misalnya, mungkin saya ingin menamainya ponsel. Dan untuk setiap kolom, Anda bisa mengaktifkan tombol untuk menjadikannya wajib diisi atau membiarkannya mati agar menjadi opsional. Sekarang, bagian pentingnya, kemana pengiriman formulir ini akan masuk? Mari kita kembali ke pengaturan formulir. Lalu di bawah tab penyimpanan, Anda akan melihat bahwa Anda bisa mengelola pengiriman dan mengekspor data formulir. Secara default, respons akan disimpan di Squarespace dan Anda dapat melihatnya di dashboard Anda dengan mengklik tombol kelola pengiriman. Ini akan terbuka di tab baru. Saya akan menutupnya sekarang, tapi Anda mungkin juga ingin mendapatkan notifikasi email. Pastikan kolom notifikasi email sudah berisi alamat email yang benar untuk menerima notifikasi. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan pemberitahuan setiap kali seseorang mengirimkan formulir. Kembali ke tab konten, jika Anda mengklik post submit di bagian bawah, Anda dapat menyesuaikan pesan konfirmasi atau mengarahkan ke halaman terima kasih setelah pengiriman. Buatlah pesan konfirmasi tetap ramah. Misalnya, terima kasih telah menghubungi kami. Kami akan menghubungi Anda kembali dalam 24 jam. Anda juga bisa mengubah teks pada tombol di tab konten ini. Misalnya, mungkin Anda ingin mengubah submit menjadi kirim pesan. Seperti biasa, pastikan kembali tampilannya di perangkat seluler. Terlihat bagus. Baiklah, halaman-halaman kita sudah terlihat keren. Sekarang mari kita atur header-nya. Itu adalah bilah navigasi di bagian atas setiap halaman. Dan saat kita di sana, kita akan menambahkan logo dan mengatur favicon. Untuk menyesuaikan header Anda, pastikan Anda berada di mode edit. Arahkan kursor ke header di bagian atas halaman Anda, lalu klik tombol Edit Site Header. Ini akan membuka pengaturan header Anda. Di sisi kiri, ada tombol tambah elemen. Jika Anda mengklik ini, Anda bisa memilih apa saja yang akan muncul di header Anda. Logo, tautan sosial, keranjang akun, bahkan pengalih bahasa jika Anda mengaturnya. Aktifkan atau nonaktifkan masing-masing sesuai kebutuhan Anda. Untuk menambahkan logo Anda, klik pada judul situs atau logo placeholder, lalu klik ikon pensil dan klik tombol plus untuk menambahkan logo Anda. Kemudian klik unggah file untuk menambahkannya dari perangkat Anda. Ini adalah detail penting. Ukuran logo diatur oleh nilai tinggi, bukan nilai lebar. Atur nilai tinggi hingga logo Anda berukuran pas. Anda juga sebaiknya mengatur tinggi maksimum logo untuk tampilan mobile. Beralihlah ke tampilan mobile, klik logo Anda, lalu ikon pensil, dan atur tinggi logo mobile secara terpisah dari tinggi logo reguler. Jika logo Anda berupa gambar persegi atau gambar dengan banyak ruang kosong di sekitarnya, Anda dapat mengklik Edit untuk membukanya di editor Squarespace, lalu gunakan alat pemotong di kanan atas. Jika Anda mengklik Custom, Anda dapat menyeret tepinya untuk menghilangkan ruang kosong. Kemudian klik Simpan. Ini dapat memudahkan Anda mengatur tinggi logo karena ruang kosong tersebut tidak dihitung sebagai tinggi total logo Anda. Sekarang, dengan mengklik kembali pada header, di sisi kanan, Anda dapat mengklik Edit Design. Dan di sini pada tab pertama, tab Design, Anda dapat mengubah tata letak header Anda. Cobalah berbagai tata letak untuk melihat apakah Anda menemukan yang lebih cocok untuk Anda. Dalam kasus saya sebenarnya sangat menyukai ini, dengan logo di tengah, menu di kiri, dan keranjang serta tombol di kanan. Di dekat bagian bawah halaman desain ini, Anda juga dapat mengatur jarak antar tautan. Itu akan membuat tautan navigasi Anda lebih tersebar, dan jarak antar elemen.
Itu hanya mengatur elemen-elemen umum lainnya. Jika Anda menggulir lebih jauh ke bawah, Anda dapat melihat tinggi keseluruhan header. Saya ingin menguranginya sedikit, membuatnya sedikit lebih ramping di milik saya. Anda juga akan melihat tombol untuk posisi tetap. Ketika fixed diaktifkan, header akan tetap menempel di bagian atas layar saat pengunjung menggulir. Ketika dinonaktifkan, header akan ikut menggulir bersama halaman. Saya sarankan untuk tetap mengaktifkannya pada sebagian besar situs. Ini membuat navigasi tetap mudah diakses. Di bawah tab warna, Anda dapat memilih di antara 3 mode warna yang berbeda. Solid, yang memberikan warna solid. Ini adalah pilihan klasik dan cocok untuk banyak situs. Anda dapat mengatur warna latar belakang dan warna navigasi secara spesifik. Anda juga bisa memilih gradient, yang memberikan transisi halus antara satu warna dan tampilan transparan. Atau favorit saya adalah adaptive. Adaptive paling menarik. Mode ini otomatis menyesuaikan warna header saat Anda menggulir. Di bagian terang, warnanya menjadi gelap, dan di bagian gelap menjadi terang. Terkadang juga transparan, seperti pada gambar latar di bagian The Hero ini. Fitur yang satu ini bisa membuat situs Anda terasa sangat modern. Untuk mengedit elemen tertentu di halaman Anda, seperti tombol Book Now ini misalnya, cukup klik tombol tersebut, klik ikon pensil, lalu ubah teks tombol sesuai keinginan Anda. Untuk situs saya akan mengubahnya menjadi Shop Now dan mengedit tautannya agar menuju ke halaman toko. Sekarang bagaimana cara mengatur ulang item di menu Anda di sini? Pengaturan ini dikelola di luar editor visual. Jadi mari kita klik, simpan, lalu keluar. Anda akan mengaturnya di bagian Pages di bawah navigasi situs web. Urutan halaman di panel halaman Anda adalah urutan yang akan muncul di header. Jadi jika saya menyeret halaman About ini ke atas di navigasi utama, halaman akan memuat ulang dan menu saya akan diatur ulang sesuai urutan baru. Terakhir, selagi kita masih membahas header, logo, dan elemen lain di bagian atas halaman, mari kita atur favicon-nya. Itu adalah ikon kecil yang muncul di tab browser. Secara default, Anda hanya mendapatkan ikon kubus yang disediakan oleh situs Squarespace. Untuk mengubahnya, kembali ke navigasi utama Anda, gulir ke bawah, dan klik pengaturan. Pastikan Anda berada di tab situs web, lalu pilih favicon dari daftar. Klik tombol plus untuk menambahkan favicon dan klik unggah file. Unggah gambar persegi kecil. Simpan. Dan ketika Anda keluar dari pengaturan, Anda mungkin akan melihat bahwa favicon tidak langsung diperbarui. Untuk melihatnya, segarkan browser Anda dan setelah dimuat, favicon baru Anda akan muncul. Kita baru saja mengatur bagian atas situs kita. Sekarang mari kita atur bagian bawahnya. Footer muncul di setiap halaman sama seperti header. Dalam mode edit, gulir ke bagian bawah halaman manapun, arahkan kursor ke footer, dan klik Edit Site Footer. Anda dapat mengeditnya seperti bagian biasa. Anda bisa klik tambah blok untuk menambahkan blok teks, tautan, ikon media sosial, formulir langganan newsletter, atau apapun yang Anda butuhkan. Kebanyakan situs menyertakan info kontak, tautan media sosial, dan mungkin slogan singkat atau pemberitahuan hak cipta. Untuk Tokopedia kita di sini, saya akan menambahkan alamat, nomor telepon, email, nanti akan kita perbarui setelah mendapatkan domain khusus. Saya akan menghapus teks Made with Squarespace ini dan mengganti judul situs ini dengan logo situs kita. Karena kita sudah mengunggah logo, kita bisa langsung mengambilnya dari perpustakaan kita. Squarespace menyediakan tata letak footer yang sudah jadi dan bisa Anda pilih mirip dengan template bagian. Jadi, jika Anda ingin mengubah footer ini, Anda selalu bisa klik hapus, lalu tambah bagian baru, dan pilih tipe footer. Sejauh ini, kita sebagian besar bekerja di halaman utama. Sekarang, mari kita bahas cara mengelola semua halaman Anda dan bagaimana navigasi bekerja. Di navigasi kiri Anda, buka website, lalu Pages. Anda akan melihat halaman-halaman Anda diatur ke dalam 2 area. Yang pertama adalah navigasi utama, yaitu halaman-halaman yang muncul di header Anda dan tidak ditautkan untuk halaman yang ada tetapi tidak masuk dalam navigasi. Seperti halaman ucapan terima kasih atau kebijakan privasi. Di salah satu bagian, klik tombol plus untuk menambahkan halaman baru. Squarespace menyediakan beberapa tipe halaman. Halaman kosong atau halaman dengan berbagai bagian yang sudah ditambahkan. Mari kita tambahkan halaman FAQ. Anda dapat menyeret halaman ke atas dan ke bawah untuk mengatur ulang urutannya di navigasi Anda. Anda dapat menghapusnya dari navigasi dengan menyeretnya ke bagian tidak ditautkan. Dan Anda dapat menghapus halaman sepenuhnya dengan mengklik ikon tempat sampah yang muncul di sebelahnya. Dan Anda perlu mengklik konfirmasi untuk memberitahu Squarespace bahwa Anda benar-benar yakin.
Jika Anda menghapus halaman tapi tidak sengaja, Anda selalu bisa mengklik halaman yang dihapus. Lalu arahkan kursor ke halaman yang ingin Anda pulihkan dan klik tombol pulihkan. Saya akan mengembalikan halaman kontak ini. Dan memindahkan FAQ ke bagian tidak ditautkan. Klik ikon gear di samping halaman manapun untuk membuka pengaturannya. Di sini Anda dapat mengubah judul halaman, menyesuaikan URL slot, atau bahkan menambahkan judul navigasi. Judul navigasi memungkinkan Anda menampilkan nama yang berbeda di header dibandingkan judul halaman sebenarnya, yang berguna jika judul halaman Anda terlalu panjang. Tapi Anda ingin menampilkan sesuatu yang singkat di navigasi. Di sini Anda juga bisa dengan cepat mengakses pengaturan SEO halaman Anda, seperti judul dan deskripsi SEO, serta gambar sosial. Untuk menambahkan gambar berbagi sosial. Jika Anda memiliki banyak halaman, Anda dapat mengaturnya ke dalam menu drop-down di navigasi. Cukup klik ikon plus, gulir ke bawah daftar, lalu klik drop-down. Kemudian cukup seret halaman-halaman Anda ke dalam drop-down yang baru. Kemudian, saat Anda mengarahkan kursor ke drop-down di header, halaman-halaman tersebut akan muncul di bawahnya. Jika Anda ingin membagikan pembaruan, resep, berita, atau artikel, Squarespace memiliki blok bawaan. Mari kita buat satu dengan cepat. Pergi ke halaman dan klik icon plus, lalu gulir ke bawah dan pilih blok di bagian showcase. Squarespace akan secara otomatis membuat struktur blok, yaitu halaman daftar utama dan halaman postingan individual. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih gaya halaman daftar utama yang Anda inginkan. Mari kita pilih yang ini. Untuk membuat postingan blog baru, klik panah di sebelah kanan halaman blog Anda di navigasi utama, lalu klik plus di sebelah kanan konten blog. Ini akan membuka postingan blog kosong. Ini hal yang menyenangkan. Postingan blog menggunakan editor yang persis sama dengan halaman biasa, blog yang sama, sistem drag and drop yang sama, sistem grid yang sama. Jadi semua yang sudah Anda pelajari juga berlaku di sini. Anda bahkan bisa menggunakan Squarespace AI untuk membuat artikel secara otomatis. Setelah selesai mengedit, pastikan untuk menyimpan. Mari kita klik keluar dan saya akan tunjukkan beberapa pengaturan penting pada postingan. Setelah Anda keluar dari editor visual, Anda bisa menggulir ke bawah dan melihat postingan blog baru Anda tercantum sebagai draft di daftar postingan blog Anda. Klik tombol 3 titik di sebelah kanannya, lalu klik pengaturan. Ada beberapa tab pengaturan berbeda di sini, tapi mari kita mulai dengan opsi. Di sini Anda bisa mengubah status postingan blog Anda. Anda bisa mengubahnya dari draft menjadi butuh tinjauan, dipublikasikan, atau bahkan menjadwalkannya untuk dipublikasikan secara otomatis nanti. Mari kita atur agar dipublikasikan besok. Dengan mengklik kembali ke opsi, di sini Anda juga bisa mengatur tag Anda. Anda dapat menambahkan tag yang relevan untuk penggunaan internal pada postingan blog Anda, dan Anda bisa memisahkannya dengan mengetik koma di keyboard atau menekan return. Dengan mengklik kembali, Anda juga bisa menambahkan kategori di sini untuk membantu pengunjung situs menemukan postingan blog berdasarkan jenis kategori. Kita akan menyebut yang ini sebagai panduan cara. Lalu centang kotak untuk menerapkan kategori tersebut. Terakhir, Anda bisa mengaktifkan tombol untuk mengizinkan komentar pada postingan Anda atau membiarkannya tetap nonaktif untuk menonaktifkan komentar. Selanjutnya, mari tambahkan gambar unggulan. Anda bisa melakukannya di bawah tab konten. Anda dapat mengunggah file dari komputer Anda dengan mengklik tambah gambar atau klik cari gambar untuk mencari gambar stok atau ambil gambar dari perpustakaan Anda. Sekarang Anda juga bisa menambahkan gambar untuk dibagikan di media sosial di bawah tab gambar sosial. Sekarang ada satu hal penting yang perlu dipahami. Gambar unggulan dan gambar untuk dibagikan di media sosial adalah dua hal yang berbeda. Gambar unggulan akan muncul di halaman daftar blog Anda. Atur gambar media sosial secara terpisah. Gambar ini akan muncul saat postingan dibagikan. Anda bisa menggunakan gambar unggulan atau gambar berbeda. Setelah Anda mengklik simpan, Anda akan melihat postingan blog Anda diperbarui di daftar postingan blog dengan gambar unggulan yang baru. Dan untuk status penjadwalan, pastikan untuk menghapus semua blog placeholder sebelum Anda menayangkan situs web Anda. Anda dapat mencentang kotak di samping semuanya, lalu klik hapus. Kemudian klik hapus lagi untuk mengonfirmasi. Jika kita mengatur status postingan blog kita secara manual menjadi dipublikasikan, lalu melihat halaman blog overview, Anda bisa melihat postingan tersebut muncul dengan gambar unggulan, judul, kategori, serta tanggal publikasi. Sekarang, jika Anda menjual apapun, baik produk, layanan, atau unduhan digital, Squarespace sudah menyediakan semuanya. Sistem e-commerce lengkap sudah terintegrasi. Mari kita tambahkan sebuah produk untuk melihat cara kerjanya. Buka halaman toko Anda, lalu klik tambah produk dan pilih jenis produk.
Bisa berupa fisik, digital, layanan, kartu hadiah, dan banyak lagi. Saya akan memilih produk fisik karena saya menjual teh daun lepas. Di sini, Anda dapat mengisi nama produk, deskripsi, harga, dan lainnya. Untuk deskripsi, Anda bahkan bisa menggunakan AI Writer bawaan. Klik ikon AI, berikan perintah, dan sistem akan menghasilkan deskripsi produk untuk Anda. Gulir ke bawah, gambar produk harus diunggah. Tidak ada opsi saham untuk produk-produk tersebut. Beberapa gambar dapat ditambahkan sekaligus. Lalu Anda bisa menyeret untuk mengubah urutannya. Salah satu fitur yang sangat keren adalah Anda dapat mengklik untuk menghasilkan detail produk secara otomatis berdasarkan gambar Anda. Saya akan mengklik buat, menambahkan deskripsi singkat produk, lalu mengklik buat. Nama tersebut dihasilkan secara otomatis. Deskripsi, tag, harga yang disarankan, bahkan metadata SEO, semuanya dihasilkan dari foto-foto tersebut. Hasilnya memang tidak selalu sempurna, tapi ini sangat menghemat waktu sebagai langkah awal, terutama jika Anda menambahkan banyak produk. Jika Anda sedang mengadakan promo, Anda bisa mengaktifkan tombol promo, menetapkan harga diskon, lalu halaman produk Anda akan menampilkan harga coret serta harga promo. Anda juga bisa mengelola stok di sini dengan mematikan opsi stok tak terbatas, lalu menetapkan jumlah stok yang Anda miliki. Setelah produk Anda siap, selanjutnya Anda perlu mengatur pengiriman dan pajak. Untuk melakukannya, simpan dulu dengan klik tombol simpan, lalu pilih untuk publikasikan, sembunyikan, atau jadwalkan. Saya akan mempublikasikannya sekarang juga, dan Anda bisa langsung melihat produk baru kita muncul. Oke, untuk mengatur pengiriman dan pajak, klik Pages di kiri atas untuk keluar dari bagian ini, lalu pilih Website, kemudian gulir ke bawah dan klik Settings. Dari menu di sisi kiri, pilih Selling. Disinilah Anda bisa mengatur gateway pembayaran, pajak, pengiriman, bahkan opsi pengambilan dan pengiriman lokal. Kita tidak akan membahas pengaturan ini secara mendalam hari ini, tapi Anda sebaiknya mengaturnya sebelum situs Anda ditayangkan. Untuk mengelola pesanan masuk dan membuat kode diskon, keluar dari sini, buka produk dan layanan di sisi kiri, lalu pesanan. Disinilah pesanan Anda akan masuk, dan Anda dapat mengelola diskon tepat di bawahnya, di sisi kiri dengan tab diskon. Anda juga dapat mengakses produk Anda dengan cepat dengan mengklik produk. Dan seperti halnya postingan blog sementara, saya sangat menyarankan untuk menghapus produk sementara tersebut. Cukup centang kotak di sebelah masing-masing, lalu klik hapus di kanan bawah. Besar. Produk pertama kami kini tersedia di toko. Mari pastikan orang bisa menemukan situs Anda lewat Google dan Chat AI. Squarespace punya alat SEO bawaan hebat serta pintasan yang memudahkan pekerjaan Anda. Izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Inilah cara tercepat untuk memulai SEO Anda. Di sisi kiri, klik website, lalu SEO/AEO. Lalu klik optimalkan di pojok kanan atas. Squarespace otomatis buat judul dan deskripsi SEO tiap halaman dari konten Anda. Meski bukan pengganti cara manual, ini selesaikan 80% tugas dalam 10 detik. Anda bisa scroll dan lihat hasil SEO otomatisnya. Klik simpan di kanan bawah untuk menguncinya. Untuk kontrol lebih lanjut, Anda bisa mengedit pengaturan SEO di setiap halaman secara individual. Pergi ke Pages, lalu ke pengaturan halaman, dan tab SEO. Di sini, jika Anda menggulir ke bawah, Anda akan menemukan kolom untuk judul SEO dan meta deskripsi. Judul inilah yang akan muncul di hasil pencarian Google. Itu adalah bagian berwarna biru di pratinjau di atas ini. Deskripsinya muncul di bawahnya. Itu adalah bagian ini di sini. Saat Anda berada di pengaturan halaman, klik gambar sosial dan atur gambar sosial share untuk setiap halaman. Ini adalah gambar yang akan muncul ketika seseorang membagikan halaman Anda di Facebook, X, atau LinkedIn. Tanpa ini, platform memilih acak dari halaman Anda yang mungkin tidak sesuai. Klik simpan jika sudah selesai. Satu lagi tips SEO singkat. Tambahkan teks alt pada semua gambar Anda. Kami sudah membahas ini di bagian pengeditan sebelumnya, tapi ini layak untuk diulang. Teks alt membantu mesin pencari mengerti gambar Anda dan mempermudah akses bagi pengguna pembaca layar. Sekarang, mari hubungkan domain khusus agar situs tampil di internet. Saat ini, situs Anda masih dalam uji coba gratis 14 hari. Selama masa percobaan, situs Anda bersifat privat. Hanya Anda yang bisa melihatnya. Untuk membuatnya menjadi publik, Anda perlu memilih paket langganan. Squarespace memiliki beberapa tingkatan paket, dan paket yang Anda butuhkan tergantung pada fitur yang Anda inginkan. Untuk melihat pilihan harga, klik ikon pengaturan di bagian bawah menu sebelah kiri Anda, lalu klik penagihan di sisi kiri langganan, kemudian pilih situs web Anda dan klik berlangganan.
Secara garis besar, paket dasar mencakup semua yang Anda butuhkan untuk sebuah situs web standar seperti halaman, formulir, dan alat SEO. Tingkatan yang lebih tinggi menambahkan fitur e-commerce seperti penjualan produk, pemulihan keranjang yang ditinggalkan, dan opsi langganan. Jika Anda baru memulai, pilihlah paket yang sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Anda selalu bisa meningkatkan paket di kemudian hari. Untuk saya akan memilih paket inti. Anda bisa memilih untuk membayar tahunan dan menghemat sedikit uang atau membayar bulanan dengan tarif yang sedikit lebih tinggi. Saya akan memilih pembayaran tahunan, lalu masukkan alamat penagihan Anda, masukkan kartu pembayaran, kemudian di halaman tinjau pesanan, pastikan untuk menambahkan kode kami. METECS10, MEDIC10, untuk mendapatkan diskon 10% untuk paket apapun yang Anda pilih. Klik konfirmasi pembayaran untuk mengunci semuanya. Anda akan menerima konfirmasi pembelian. Sekarang, mari kita atur domain khusus Anda. Di bagian atas halaman, klik dapatkan domain gratis selama 1 tahun. Jika Anda sudah memiliki domain yang ingin dihubungkan, Anda bisa klik gunakan domain yang saya miliki. Tapi saya membutuhkan domain untuk situs ini, jadi saya akan klik dapatkan domain. Anda akan langsung diberikan beberapa pilihan domain. Namun cara Anda selalu bisa mencari nama domain jika Anda mau. Saya suka gentlekettle.com, jadi saya akan langsung klik ikon keranjang belanja, lalu check out. Gratis selama 1 tahun, jadi saya akan ubah menjadi hanya 1 tahun saja, lalu simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, Anda perlu memasukkan informasi kontak Anda untuk mendaftarkan domain. Setelah Anda selesai, klik simpan dan lanjutkan di bagian bawah halaman. Tinjau pesanan, lalu klik konfirmasi pembayaran, dan Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa Anda telah memperoleh nama domain Anda. Klik tanda X di kanan atas untuk keluar dari ini. Selanjutnya, Anda perlu memverifikasi email Anda. Buka kotak masuk Anda dan cari email dari Squarespace. Seharusnya tampilannya seperti ini. Klik verifikasi sekarang, dan Anda akan menerima pesan konfirmasi. Anda dapat mengklik untuk kembali ke dashboard akun Anda. Lalu klik situs web. Dan sekarang, jika Anda mengklik tautan ke situs web Anda, dalam kasus saya, gentlekettle.com, Anda akan melihat bahwa situs web tersebut masih bersifat pribadi. Situs Squarespace Anda sudah aktif, tetapi saat ini disembunyikan. Kita perlu mengubahnya menjadi publik. Buka pengaturan situs Anda, dan di bagian atas, di bawah tab situs web, klik ketersediaan situs dan ubah menjadi publik. Kemudian klik simpan, dan sekarang, jika Anda mengunjungi domain Anda, seketika itu juga situs web Anda sudah aktif di internet. Sekarang Anda tahu cara membangun situs web profesional dengan Squarespace dari awal. Jika Anda belum memulai, klik tautan di deskripsi di bawah ini untuk mendapatkan uji coba gratis Anda. Dan jangan lupa gunakan kode MEDICS 10 METECS 10 saat checkout untuk mendapatkan diskon 10% pada semua paket. Semoga sukses membangun situs web Anda dan terima kasih sudah menonton.